Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan ruang SMP channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Sobat matematika, untuk pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sebagai sarana pembelajaran jarak jauh kelas 7 pada pertemuan ketiga. Sebelum kita menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan, terlebih dahulu kita memahami apa itu bilangan pecahan dan macamnya. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dalam hal ini A dan B itu adalah bilangan bulat dan B bukan bilangan 0. Bentuk A per B, A disebut pembilang dan B adalah penyebut. Macam-macam bilangan pecahan itu adalah satu, pecahan biasa yang dinyatakan dalam bentuk A per B, misalnya 2 per 3, 5 per 3, 6 per 1 dan sebagainya. Yang kedua, pecahan campuran ini dinyatakan dalam bentuk A B per C. Dalam hal ini A adalah bilangan bulat, sedangkan B per C itu pecahan. Contohnya 1 3 per 5, 3 setengah dan sebagainya. Yang ketiga adalah bilangan pecahan desimal yang dinyatakan dalam bentuk bilangan yang terdapat koma. Contoh 0,4, 3,12, 12,02 dan seterusnya. Bagaimana mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya? Ciri-ciri pecahan biasa yang dapat diubah ke pecahan campuran adalah pembilang lebih besar dari penyebutnya. Bagaimana cara mengubahnya? 1. Bagilah pembilang dengan penyebut. Hasilnya merupakan bilangan bulat. Jika terdapat sisa pembagian, maka ubahlah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu sisa pembagian per penyebut. Sebagai contoh, 7 per 3. Dalam hal ini 7 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Kemudian terdapat sisa 1. Jadi 7 per 3 dapat dinyatakan 2, itu adalah hasil pembagiannya tadi. 1 per 3, 1 itu sisa, penyebutnya tadi adalah 3. Jadi 7 per 3 sama dengan 2, 1 per 3. Kemudian mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Sobat matematika bisa cermati di sini 3, 2 per 5. Cara merubahnya adalah penyebutnya dikalikan yang bulat, berarti 5 kali 3, kemudian ditambah pembilang per 5, jadi per penyebutnya. 5 kali 3 itu ada 15, ditambah 2 hasilnya adalah 17 per 5. Secara umum bisa dicermati pada skema berikut. Langkahnya adalah C dikalikan A, kemudian ditambah B per C. Selanjutnya kita belajar mengurutkan bilangan pecahan biasa. Cara yang bisa kita lakukan untuk mengurutkan bilangan pecahan biasa itu bisa dari besar ke kecil atau kecil ke besar. 1. Menyamakan penyebut. Nah, bagaimana kita menyamakan penyebutnya? Dilihat penyebut-penyebutnya, kemudian dicari KPK. Kemudian yang kedua, mengurutkan pembilangan dari kecil ke besar atau sebaliknya, berarti dari besar ke kecil. Misalnya ada bilangan pecahan 3 per 8, 1 per 8, dan 5 per 8. Jika kita cermati, ketiga bilangan pecahan itu penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 8. Maka dengan mengurutkan dari kecil ke besar, kita lihat di pembilangnya. Pembilangnya adalah 3, 1, dan 5.
karena penyebut sudah sama berarti urutannya adalah 1/8, 3/8, dan 5/8. Itu kalau dari kecil ke besar. Nah kalau dari besar ke kecil ya otomatis tinggal membalik saja, berarti 5/8, kemudian 3/8, 1/8. Itu urutan dari besar ke kecil. Contoh mengurutkan pecahan yang tidak sama penyebutnya. Kalau pertama tadi penyebutnya sudah sama, bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Urutkan dari kecil ke besar dari bilangan 1/2, 2/5, 7/20. Kalau kita cermati sobat matematika, penyebutnya itu adalah 2, 5, dan 20. Ini ternyata tidak sama. Bagaimana cara mengurutkan? Kita temukan dulu KPK dari 2, 5, dan 20. Ternyata KPK dari 2, 5, dan 20 itu adalah 20. Sehingga kalau 1/2 itu bisa dinyatakan 10/20. Untuk 2/5 itu bisa dinyatakan 5 menjadi 20, itu dikalikan 4, berarti pembilangnya juga dikalikan 4, hasilnya adalah 8/20. Sedangkan 7/20 sudah tetap, berarti tidak perlu kita rubah. Nah, urutan dari kecil ke besar, maka dengan memperhatikan penyebut yang sudah sama, diperhatikan pembilangnya, berarti 7/20, 8/20, kemudian 10/20. Jika kita kembalikan ke bilangan aslinya, berarti urutan dari kecil ke besar adalah 7/20, 2/5, kemudian 1/2. Nah, barulah sekarang kita akan mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan biasa. Syarat dua buah bilangan pecahan biasa itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika penyebutnya sama. Bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Ya tentunya harus dibuat menjadi sama. Sobat matematika, sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana menyamakan penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK-nya. Rumus yang digunakan adalah, nah ini cara yang lebih mudah tanpa harus bersusah payah untuk mencari KPK-nya. Maka sobat matematika bisa cermati bentuk ini. A ini dikalikan dengan D sehingga didapat A kali D. Kemudian yang B dikalikan dengan C didapat C kali B. Untuk penyebutnya ini berarti B dan D ini kita kalikan, didapatkan ini ya, B kali D. Kemudian kalau pengurangan prosesnya sama, hanya nanti yang di tengah ini adalah dikurangkan, itu prosesnya. Untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan campuran. Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dapat dilakukan dengan cara satu, mengubah ke pecahan biasa. Maaf, ini harusnya biasa ya. Biasa. Jadi pecahan biasa. Cara yang kedua yaitu dengan mengelompokkan bilangan bulat dengan bulat dan pecahan dengan pecahan. Nah, sebagai contoh, tentukanlah hasil dari 3,5 ditambah 1/2/3. Kedua, 5/2/7 dikurangi 5/14. Nah, begini akan kita bahas. Yang pertama, 3 1/2 ditambah 1/2/3. Untuk 3,5 itu bulatnya adalah 3, sedangkan 1/2/3 itu bulatnya 1, berarti ini kita tambahkan terlebih dahulu. 3 dan 1 kita tambahkan, 3-nya dari sini, satunya dari yang belakang. Kemudian yang depan ini pecahannya ada 1/2, tuliskan sini. Kemudian yang belakang ada 2/3, tuliskan yang di belakang. Maka cara penyelesaiannya adalah 3 ditambah 1 itu adalah 4, sedangkan setengah ditambah 2/3 seperti tadi, rumus untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran tadi,
3 kali 1 didapatkan 3, kemudian 2 kali 2 itu didapatkan 4, yang terakhir adalah 2 dan 3 ini kita kalikan didapatkan 6. Dengan demikian hasilnya adalah 4 ditambah 3 tambah 4 itu adalah 7/6. Nah, sobat matematika bisa cermati bahwa 7/6 pembilangnya itu lebih besar dari 6, berarti bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 1/6. Nah, untuk menambahkan ini adalah 4 ditambah 1 itu 5, ada sisa yang bilangan pecahan biasa yaitu adalah 1/6. Berarti 3,5 ditambah 1 2/3 hasilnya adalah 5 1/6. Kemudian yang B, 5 2/7 dikurangi 2 5/14. Kalau kita cermati untuk bilangan pecahan 2/7 dikurangi 5/14 itu nanti tentunya akan dapat dilihat pada perubahan di sebelah kanannya ini. 5 2/7 itu bisa dinyatakan 5 ditambah 2/7. Nah, 2/7 kita ubah penyebutnya jadi 14, berarti 4/14. Kenapa ini harus kita rubah jadi 14? Ini kita samakan penyebut dengan yang belakang ini. Nah, kalau kita cermati 4/14 dikurangi 5/12 ini ternyata hasilnya adalah bilangan negatif, sehingga yang 4/14 itu perlu kita rubah dengan cara mengambil 1 dari 5 ini. Nah, kalau diambil 1 ditambahkan dengan 4/14 itu hasilnya 14/14 ditambah 4/14. 14/14 tambah 4/14 adalah 18/14. Nah, dengan cara ini maka kita bisa mengumpulkan untuk bulat dengan bulat, yaitu 4 dikurangi 2, kemudian yang 18/14 dikurangi 5/14. 4 dikurangi 2 adalah 2, kemudian 18/14 dikurangi 5/14 adalah 13/14. 2 tambah 13/14 dalam pecahan campuran dinyatakan 2 13/14. Ini adalah cara menambahkan untuk bilangan pecahan campuran dan mengurangkan tentunya. Nah, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan desimal. Kalau pertama tadi rumus untuk menentukan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan biasa, kemudian pecahan campuran. Nah, selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan desimal. Sebagai contoh, tentukan hasil dari 45/6 ditambah 4,56 ditambah 13,8 itu yang A. Yang B, 12,08 dikurangi 7,56. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa mempergunakan penjumlahan bersusun. Kalau penjumlahan bersusun tentunya syaratnya koma harus disejajarkan, diurutkan, ini koma, ini harus urut. Kemudian kalau kita tambahkan, ya kita seperti menambahkan bersusun biasa. 6 kalau ini tidak ada, anggaplah berarti ini 0, berarti 6 tambah 0 itu 6. 5 tambah 8 itu adalah 13. Jadi ada menyimpan 1, tambahkan dengan angka yang di depannya. Jadi di sini menjadi 1. 1 tambah 4 tambah 3 hasilnya adalah 8. Kemudian ini kalau tidak ada angkanya, anggaplah ini angka 0, berarti 0 tambah 1 hasilnya 1. Jadi 4,56 tambah 13,8 hasilnya adalah 18,38. Kemudian yang kedua 12,08 dikurangi 7,56. Nah, ini dengan cara bersusun kita urutkan dulu komanya ini ya, diurutkan. Kemudian 8 dikurangi 6 itu adalah 2. 0 dikurangi 5 tidak bisa, berarti ini harus pinjam 1. Pinjam 1 dari 2 ini menjadi 10. Nah, 10 dikurangi 5 adalah 5. Otomatis angka di sini menjadi 1, berarti 11 dikurangi 7 hasilnya adalah 4. Jadi 12,08 dikurangi 7,56 hasilnya adalah 4,52. Catatan,
penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dengan bersusun seperti menjumlahkan atau mengurangkan bersusun pada bilangan biasa. Jadi prosesnya itu sama seperti kalau kita menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat, hanya saja di sini nanti ketika sudah melewati koma hasilnya juga ada koma. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan hasil penjumlahan dan pengurangan, terkadang kita pengen memotong angka di belakang koma itu sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ada dijadikan 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma, maka itu dikenal dengan pembulatan bilangan pecahan desimal. Cara membulatkannya bagaimana? 1. Potong sesuai yang diinginkan. Misalnya di belakang koma kita pengen ada 2 angka, maka kita potong 2 angka. Tapi di situ perlu kita beri garis terlebih dahulu. Nah, jika angka di belakang garis itu kurang dari 5, maka dibuang semua angka yang ada di belakang garis. Tetapi jika angka di belakang garis persis itu 5 atau lebih besar dari 5, maka angka di depan garis harus ditambahkan 1. Setelah kita potong, hasil potongan itu merupakan proses pembulatan bilangan desimal tersebut. Sebagai contoh, bulatkan bilangan pecahan desimal 8,5649 dan 0,43587 menjadi 2 angka di belakang koma. Berarti nanti sobat matematika ketika itu sudah dibulatkan, di belakang koma itu ada 2 angka. Cermati pembahasan berikut. Kita akan membulatkan 8,5649 itu menjadi hanya ada 2 angka di belakang koma. Kalau kita cermati 8,5649 di belakang koma ada 4 angka. Caranya kita beri garis terlebih dahulu di antara angka 6 dan 4, berarti di belakang koma 2 angka. Kita beri garis. Kemudian kita cermati. Ini garis pemotongnya ternyata angka di belakangnya persis ini 4. Ini angka ini 4, berarti karena di belakang pemotong itu angkanya kurang dari 5, maka 49 ini nanti akan kita buang begitu saja. Berarti didapatkan bahwa 8,5649 jika dibulatkan menjadi 8,56. Bagaimana pembulatan untuk yang 0,43587? Prosesnya hampir sama. Nah, ini 0,43587 di belakang koma ada 5 angka. Kita ubah di belakang koma hanya ada 2 angka. Garis pemotongnya antara 3 dan 5. Kita cermati di belakang garis pemotong persis. Ini ternyata angkanya 5. Tadi syarat untuk membulatkan, jika angka di belakang pemotong itu 5 atau lebih, berarti di depannya ini nanti ditambah 1 ya, ditambah 1 sehingga hasilnya adalah 0,44 yang belakang sendiri itu diperoleh dari 3 ditambah 1. Jadi itu proses pembulatan bilangan pecahan desimal. Ini nanti akan sangat bermanfaat sekali ketika sobat matematika tidak menginginkan penulisan angka yang begitu banyak di belakang koma. Demikian sobat matematika yang bisa kita pelajari untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan ini. Mudah-mudahan sobat matematika bisa terbantu dan mudah memahaminya. Akhirnya kita selesaikan dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.